Menjadi manusia yang bersyukur merupakan hal yang mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Namun, dengan kesempatan untuk terus belajar, kita dapat memperkuat rasa syukur. Dalam video ini, Anda akan mengetahui mengapa belajar adalah sebuah kesempatan yang berharga dalam hidup, dan bagaimana membuatnya menjadi sebuah praktek yang akan memperkaya kehidupan Anda. Kita ketahui, kita semua adalah mahasiswa seumur hidup. Tak ada seorang pun dari kita yang tahu segalanya. Di dunia ini, segala sesuatu selalu berubah, dan kebutuhan kita sebagai individu selalu berkembang. Belajar menjadi sebuah keharusan bagi kita. Terlepas dari apapun profesi kita, meskipun tekanan dan kesulitan yang terkadang kita alami dalam belajar, sebenarnya masih ada banyak orang yang tidak dapat mengenyam pendidikan, sehingga kita harus mensyukuri kesempatan kita untuk bisa belajar maupun sekolah. Belajar memberi kita kesempatan untuk memperkaya hidup, dan untuk itu kita harus bersyukur. Kita dapat melihat dan memahami dunia dengan cara yang lebih kejam. Kita dapat mempelajari apapun yang kita inginkan dan memperoleh pengetahuan baru yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ketika kita belajar, kita merasa bahwa kita memiliki kendali atas hidup kita. Kita dapat mengembangkan keterampilan dan bakat kita. Kita juga dapat memperdalam pemahaman kita akan diri sendiri dan dunia eksternal yang ada di sekitar kita. Tetapi, belajar bukan selalu melibatkan diri kita dalam proses pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi. Belajar dapat dilakukan dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya, dengan mengeksplorasi hobi baru atau pergi ke tempat-tempat baru. Hal ini mungkin tampak kecil bagi kalian, tetapi dengan melakukan hal tersebut, kita akan memiliki pengalaman yang mengubah pandangan kita tentang kehidupan. Penting untuk diingat bahwa belajar tidak boleh menjadi sebuah beban. Ketika kita memandang belajar sebagai sebuah kesempatan, maka kita akan memiliki rasa syukur yang dalam. Kita akan menghargai setiap kesempatan yang telah diberikan dan akan menikmati kesenangan yang didapat ketika kita memiliki pemahaman yang baru tentang hidup. Jadi, mari kita belajar dan tumbuh dalam rasa syukur. Kita tidak pernah tahu kesempatan apakah yang akan datang dan bagaimana kita akan menggunakan mereka untuk pertumbuhan pribadi kita. Dengan fokus pada kesempatan untuk belajar, kita akan merasa lebih optimis tentang masa depan kita dan merasa lebih memahami peran kita di dalam dunia ini. Lantas, bagaimana cara mengatasi kesulitan dan tekanan dalam belajar? Belajar tidak selalu mudah. Terkadang kita menghadapi kesulitan dan tekanan dalam prosesnya. Namun, yang penting adalah bagaimana kita menghadapi dan mengatasi kesulitan tersebut. Beberapa cara mengatasi kesulitan dan tekanan dalam belajar sangat banyak sekali. Contohnya menciptakan lingkungan yang kondusif, menciptakan lingkungan yang nyaman, tenang, terorganisir, dapat membantu untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi kita belajar. Gak mungkin kan kita belajar dengan suasana yang gaduh, gak tenang, malah
kita malah bingung sendiri. Menentukan prioritas yang baik dapat membantu kita menyelesaikan tugas atau masalah pada waktunya. Tetapkan prioritas dalam belajar dapat membantu kita mengelola waktu dengan lebih efektif dan menghindari stres yang tidak perlu. Menentukan strategi belajar yang baik. Salah satu itu juga dapat membantu mengatasi kesulitan dalam belajar. Strategi belajar yang efektif begitu juga dapat meliputi membagi waktu untuk belajar, membuat catatan, mengerjakan latihan soal, memperkuat pengetahuan. Banyak sekali strategi belajar. Carilah strategi belajar yang bikin kamu nyaman saja. Atau enggak, kalau kamu masih bingung, carilah bantuan atau tanya sama teman misalkan kalau belum paham, ya kan. Terkadang kita juga perlu bantuan orang lain untuk memahami materi yang sulit. Kalau enggak tahu jawabannya, kita juga akan merasa tertekan sendiri. Maka menjaga keseimbangan antara belajar bersantai penting dalam mengatasi tekanan atau kesulitan dalam belajar. Maka ingatlah bahwa belajar merupakan suatu proses. Terkadang kita perlu menghadapi kesulitan dan tekanan, tetapi dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, menetapkan prioritas yang baik, membuat strategi belajar yang efektif, atau enggak minta bantuan sama teman, itu juga merupakan bagian dari menyeimbangkan mengatasi kesulitan dalam belajar. Belajar itu terkadang terpaut dengan waktu atau berkaitan dengan waktu. Kadang kita nggak konsisten juga untuk menentukan waktu belajar kita. Maka dari itu, mulailah kalian konsisten dalam waktu belajar. Karena konsisten itu dapat membantu kita mengorganisir waktu dengan lebih baik dan memaksimalkan keefektifan belajar. Coba saja untuk menentukan jadwal belajar yang konsisten setiap harinya. Misalnya belajar selama 1 atau 2 jam pada waktu tertentu setiap harinya. Kalau saya biasanya nyaman kalau belajar di malam hari karena suasananya lebih tenang, lebih santai, dan kalau siangnya saya istirahat. Membagi waktu belajar menjadi seksi yang lebih kecil, misalkan membagi waktu belajar menjadi sesi yang lebih kecil, misalnya 30 atau 45 menit dengan jeda waktu singkat antara sesi. Itu juga dapat meningkatkan kefokusan dan juga konsentrasi. Coba saja untuk menentukan terlebih dahulu kegiatan yang ingin diselesaikan pada setiap sesi belajar tersebut. Gak usah ngebut, gak usah terburu-buru, santai saja belajarnya. Yang penting kita paham, kita memahami apa pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah atau yang kamu dapatkan dalam kehidupanmu setiap hari. Atau buat catatan atau mind map, mungkin membuat catatan bentuk poin-poin dan menghubungkan antara satu poin dengan poin lainnya melalui mind map dapat membantu kita memahami materi dengan lebih baik dan mengingatkannya dengan mudah. Iya kan? Kalau kita kadang garis bawahi yang penting atau membuat kesimpulan yang berbentuk mind map, itu juga
dapat menambahkan pemahaman kita. Jadi kalau kamu bisa membuat mind map materimu, kamu pasti paham. Pengerjaan latihan soal dapat membantu kita menguji pengetahuan dan pemahaman kita dengan hasil langsung dapat diukur. Buatlah latihan-latihan misalkan atau dikasih pertanyaan oleh guru, coba saja dibuat dicari jawabannya. Kadang kan kita juga dikasih PR oleh guru kita, kadang juga sulit juga, kadang bingung sendiri ya kan. Kalau bingung ya tanya saja sama teman kalian, jangan kamu pendam sendiri kesulitan itu, malah nanti bikin stres. Pokoknya gimana cara kita belajar dengan enjoy dan tidak merasa tertekan. Bahkan kalau tanya diskusi atau bikin kelompok belajar gitu kan, ya walaupun setelah belajar kita paham, kita main sebentar kan nggak apa-apa. Yang penting kita seimbang, kita bisa mengatur waktu dengan baik dan belajar di waktu yang konsisten. Menurutku itu merupakan strategi belajar yang efektif buatku, dan itu juga sering saya terapkan dalam kehidupanku. Walaupun kadang setiap hari hanya 30 menit, 40 menit, kalau rasa tubuh capek ya antara 20 menit belajar, 30 menit belajar cukup. Saya rasa cukup dan saya rasa sudah merasa paham. Ya alhamdulillah, itu merupakan strategi belajar saya yang bisa saya sharing kepada kalian semua, dan semoga apa yang saya share ini kepada teman-teman bermanfaat dan juga kalian terapkan dalam kehidupanmu. Yang penting semangat belajar, karena tidak semua orang itu mempunyai kesempatan seperti kita. Bersyukurlah, syukur atas nikmat Tuhan, apa yang telah diberikan kita telah diberi akal sehat dan organ tubuh yang masih kita bisa gunakan untuk melakukan kebaikan untuk masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.